Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Bella Oktaviani. Saya Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi kelas C. Dan baiklah, hari ini saya akan membahas mengenai budidaya tanaman yang ada di lahan rawa pasang surut. Jadi saya akan membahas mengenai lahan rawa, yaitu budidaya sawit. Nah, sebelumnya hari ini saya akan membahas apa itu lahan rawa pasang surut. Jadi lahan rawa pasang surut adalah lahan yang berada di kawasan tepi sungai maupun daerah di kawasan tepi-tepi pinggir laut. Nah, hari ini kawasan yang saya tempati untuk pembahasan budidaya tanaman sawit di lahan rawa itu tepat di Desa Penuguan, Kecamatan Selat Penuguan, Kabupaten Banyuasin. Nah, ini adalah salah satu contoh tanaman budidaya yang bagus di kawasan lahan rawa pasang surut. Ini adalah tanaman sawit. Selain tanaman sawit juga di sini mayoritasnya juga biasa menanam dengan tanaman padi atau biasa disebut dengan Oryza sativa L, atau biasa juga wilayah sini menanam tanaman jagung atau biasa disebut juga dengan Siamais L. Dan untuk tanaman sawit di kawasan pasang surut ini mungkin kita bisa lihat yang pertama adalah cara pemeliharaannya mengenai dari pengolahan lahan. Di sini pengolahan biasanya dengan melakukan pembajakan terlebih dahulu karena di kawasan sini tanahnya termasuk tanah yang keras. Dan untuk kawasan ini memiliki penanaman dengan jarak tanam 7x7. Selanjutnya kita perlu pahami bahwa dalam budidaya sawit di lahan pasang surut kita harus mengetahui kriteria seperti di lahan rawa pasang surut itu apa masalahnya. Ya, salah satunya kita lihat masalah yang pertama yaitu harus ada namanya sumber air, karena di kawasan sini yang mengakibatkannya produksi gagal yaitu adalah air, karena air itu di sini tergantung dari pasang surutnya sungai ataupun laut. Dan untuk di sini kita perlu lihat bahwa kawasan di sini memang perlu dibilang harus pemeliharaan yang efektif. Salah satunya yang mungkin kita perlu pahami dari awal, dari pembibitan maupun pemilihan benih. Nah, contoh di sini yang dibudidayakan oleh petani itu adalah bibit sawit dengan varietas PPKS Simalungun. Nah, contohnya dikatakan PPKS Simalungun mungkin ini pelepas pendek, makanya menggunakan jarak tanam 7x7. Nah, selain permasalahan di sumber air, kita juga harus mengetahui permasalahan selanjutnya, ya ini permasalahan di pasang surut ada di kesuburan tanah. Dikatakan kesuburan tanah karena di kawasan pasang surut ini lebih cenderung asam. Nah, untuk mengatasi asam tersebut di kawasan di sini pasang surut mungkin ditambahkannya dolomit untuk mengurangi kadar asam tersebut. Budidaya sawit di kawasan pasang surut ini memang mengalami kesulitan di salah satunya air dan tanah, tapi tidak mempengaruhi produktivitas karena dengan adanya pemeliharaan yang efektif mungkin kita juga menghasilkan yang bagus. Contohnya nih, pemupukan rutin yang dilakukan pada tanaman budidaya sawit ini perlu, yaitu mungkin pertama ada urea, karena di kawasan sini lebih aktif menggunakan urea dan juga NPK. Tapi sebelum itu kawasan di sini juga biasanya menggunakan pupuk kandang. Karena apa? Ya mungkin mayoritas ini lebih banyak peluang adanya pupuk kandang tersebut. Ada pula pertumbuhan dan potensi produktivitas tanaman kelapa sawit di lahan rawa pasang surut cukup beragam tergantung pada kondisi lahan dan tingkat pengolahan yang dilakukan. Untuk macam dan tingkat kendala yang diperkirakan dapat timbul dari faktor fisika kimia yang terjadi pada lahan rawa pasang surut dibagi menjadi 4. Yang pertama ada lahan potensial, kedua ada sulfat masam, gambut, dan salin. Ini yang saya bahas, ini lahan pasang surut. Nah, lahan pasang surut ini yang saya tepati ini termasuk lahan kawasan lahan salin, di mana kawasan yang dekat dengan
sungai atau laut. Nah, biasanya lahan-lahan ini memang sangat bagus karena posisi dekat kan dengan sungai. Tetapi karena sekarang ini musim kemarau, kita lihat saja tanamannya mungkin ada sebagian kekeringan. Karena masalah kekeringan di tanaman budidaya sawit ini, makanya dibuat adanya genangan air. Genangan air yang membantu produktivitas tanaman lebih efektif dan bagus dan menghasilkan tanaman sawit yang bermutu. Dan tanaman sawit bermutu dilihat dari buahnya atau tandanya nanti yang akan kita lihat. Namun sekarang posisi tanaman yang saya lihat sekarang atau saya bahas mungkin belum dikatakan berbuah karena memang belum waktunya berbuah. Sawit yang bagus atau produktif memang dilihat dari buahnya. Dan untuk buah sawit sendiri dalam satuan hektar mungkin kita bisa lihat atau kita kalkulasikan dalam satuan hektar yaitu 2-3 ton, itu pun ketika produksi sekitaran 3 tahun. Namun kembali lagi, biasanya dalam satu tanaman ini menghasilkan kisaran buah minimal dan maksimal lah, karena sesudah buah pasir ya, itu kisaran 7-80 kilo. Tapi harus juga dengan pemeliharaan yang efektif untuk menghasilkan yang bagus. Jadi sekian dari pembahasan hari ini mengenai lahan pasang surut di kawasan desa dan ini kawasan Selat Perugaan. Jadi selebihnya saya minta maaf ataupun saya dalam perkataan banyak yang berbelit ataupun yang susah dipahami, saya minta maaf. Dan akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.